sekarang banyak yang mengasosiasikan semua ini seolah-olah kesalahan di dunia Islam ini ditimpakan kepada katakanlah dalam tanda petik kaum pembaharu, ya pembaharu seperti, dan ini lebih spesifik sekarang itu kepada sosok Ibnu Taimiyah. Ini jadi sasaran hampir semua dari semua kalangan gitu ya, yang benci maupun yang katakanlah netral gitu ya. Padahal dalam tradisi Hanabilah dan Ahlul Asar, dari referensi-referensi yang saya baca, Ibnu Taimiyah itu termasuk yang paling moderat dan paling bijaksana itu memperlakukan atau menyikapi Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Artinya tidak dalam masalah-masalah tidak mengkafirkan. furu agama beliau yang paling lunak. Paling lunak itu. Dibanding misalnya kalau dalam tradisi Ahlul Asar itu yang sangat keras kepada Asy'ariyah itu lebih dari Ibnu Taimiyah. Ya, itu betul. banyak sekali. Betul, Abu Ya'la, kemudian ada Ibnu Qudamah, penulis Al-Mughni, itu kan lebih keras lagi. Ibnu Taimiyah ini sudah paling lunaknya itu, moderat. Makanya ya luar biasa juga ya, saya pikir kok kenapa ini beliau jadi sasaran ini gitu. Ya itu, kalau kita kembalikan masalah di kita itu, kasih sayang di antara kita itu tidak terjaga dengan baik. Sehingga ketika ini bermasalah, ini kan kaitannya dengan niat ya. Orang itu kalau misalnya negur orang, itu kan dibedakan. Ada yang negur karena jengkel, ada karena ingin ngejek, karena ingin mempermalukan, termasuk ada sebagai bentuk wujud kasih sayang. Motivasi ini saja akan nanti menentukan banyak hal. Termasuk diksi yang akan kita gunakan, termasuk nanti balasan yang akan kita terima. Nah, ketika ini tidak diperhatikan oleh komponen umat, kita ini mengkritik misalnya, kita ini mengkritik, itu niatnya menjatuhkan. Yang dikritik tahu bahwa ini yang mengkritik saya pasti karena kebencian. Reaksinya aja sudah beda. Tapi kalau itu, ya, ini seperti seperti lingkaran setan. Nggak tahu dari mana ujung pangkalnya. Tapi kalau kita sama-sama menyadari, Ustadz Fahmi dia negur saya karena dia sayangnya kepada adik juniornya yang sedang tergelincir. Ya, oh ya. Kemudian saya mengkritik antum karena sebagai wujud pengingat, karena biasanya yang tua itu suka lupa dan sebagainya. Itu kan indah, Ustadz. Indah sekali. Reaksi yang akan diberikan itu akan berbeda. Coba kita lihat, ketika ini tidak ada, sesuatu yang sebenarnya niatnya baik, itu berubah menjadi sesuatu yang menimbulkan akibat buruk. Contoh aja, sederhananya langsung, Zat. Kayak misalnya, antara teman-teman di akidah Asy'ariyah dengan teman-teman yang ada di Wahabiyah, di Salafiyah, itu yang melakukan tafwid, itu jelas niatannya untuk menjaga sifat-sifat Allah agar tidak ditaktil, kan gitu, ya kan? Sedangkan yang melakukan takwil itu niatnya supaya Allah tidak diserupakan dengan makhluk, menjaga kesucian. Kalau kita memahami bahwa masing-masing madhab ini punya niatan yang baik, itu sikap kita pun cara menyikapinya adalah dengan kasih sayang, kan gitu. Tapi ketika dibalik, ente melakukan taktil karena takwil ini menghilangkan sifat-sifat Allah, berarti ente ini kafir terhadap ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang ini menghantam balik, ente tafwid, tapi tafwid ente itu tafwid yang telat. Tafwidnya bil makna kan. Harusnya tafwid itu ya bil laf. Ketika Allah mengatakan wajah, udah wajah nggak usah dianggap wajah, udah di situ aja. Ente berarti mujasimah. Lihat akhirnya efeknya di situ. Padahal kita lihat semuanya punya niatan baik. Punya niatan baik, niatan baik. Dan kita kan akhirnya tertarung di situ. Sehingga ya gitu. Jadi nggak efektif. Tidak ada kasih sayangnya, Ustaz. Kita berkutat-kutat saja di situ terus, masing-masing tidak memahami motivasi pihak lain, sehingga jatuhnya adalah kepada judgment, penghakiman, ya, dan ini menjadi musibah bagi umat Islam ini. Nah, sekarang kan kalau saya baca ya beberapa referensi, misalnya Syekh Hasan Al-Banna itu kan ingin berupaya mengkompromikan, menyatukan. Kalau saya pernah baca di kitab Majmu'ah Rasailnya itu kan bab akidah itu, dia ingin menyatukan. Betul. Jadi istilahnya itu ingin mengkompromikan dan menyatukan bahwa masing-masing itu benar dari sudut pandang masing-masing, dan dengan masing-masing punya niat yang baik tadi seperti kata. Walaupun pada ujungnya beliau lebih cenderung kepada mazhab tafwid, artinya kalangan Asy'ariyah. Segitupun beliau dituduh oleh kalangan yang kontra, misalnya dianggap sebagai sufi. Ya kan? Dianggap sebagai sufi. Bahkan di kalangan yang lain, menurut Aswaja, beliau ini lebih berpihak kepada
Wahabi ya, gitu kan. Nah, ada lagi Ustadz yang lebih menilai beliau itu secara tidak proporsional. Dibilang apa? Kunci kegagalan itu adalah ketika kita ingin memuaskan semua pihak. Ya, seperti tadi Hasan al-Banna, kemudian turunannya kan ulama-ulama yang mensyarah kitab beliau kan seperti Syekh Qardawi, Muhammad Al-Ghazali itu kan, atau Syekh siapa ya, Jum'ah, siapa itu kan ingin menyatukan ini umat ini supaya tidak centang perenang ya, karena masalah perbedaan dalam akidah ini, pembahasan akidah itu efeknya besar, gitu. Masing-masing kalau kekeh pasti keluarnya judgement ini sesat, ini salah, bahkan bisa berujung kepada takfir gitu ya. Pekafiran, betul. Nah, yang bahkan yang ingin menyatukan sendiri itu kena getahnya, kena vonis juga. Karena dianggap melakukan sesuatu yang mustahil kan ya, sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Mustahil katanya. Membuat orang suka semuanya itu sesuatu yang goyatun la tudrok gitu. Ridon nas goyatun la tudrok. Ini kan sebenarnya Ustaz, kayak apa ya? Sungsang. Kebalik. Penyakit di kita itu kadang Ustaz tidak teliti dalam memahami kemana arah syariat itu, termasuk pendalilan. Contoh misalnya ketika ada Nabi SAW mengatakan tempat terbaik di muka bumi adalah masjidnya. Habul ilallahi ta'ala masajiduha wa abghadul bilad aswaquha. Itu kan sebagian kemudian salah paham, memahami masjid itu tempat mulia, pasar tempat yang buruk. Sehingga kemudian ada semangat sebagian kelompok yang meninggalkan pasar, menganggap bahwa Islam itu hanya di masjid, pasar itu tempat yang buruk. Padahal hadis itu sebelum nyampe kepada kita, itu tentu lewat para sahabat Nabi. Artinya mereka tahu hadis-hadis itu kan. Apakah gara-gara ada hadis itu para sahabat berhenti dari pasar? Kan enggak. Justru mereka menjadi pelaku-pelaku pasar yang kemudian menutup sistem Yahudi kan gitu ya. Nah, berarti kan kita gagal paham betul dengan hadis Nabi itu. Sama dengan misalnya hadis iftiraq. Ini juga yang sekarang lagi populer. Nabi ketika menyebut umat ini pecah menjadi 73 dan yang selamat itu satu, itu dipahami kadang begini. Ketika kita melakukan takrib, pendekatan, apa katanya? Itu antum mustahil Ustaz. Wong Nabi sudah ngomong kalau umat ini akan pecah menjadi 73. Itu Nabi sudah ngomong. Bayangkan betapa gagal pahamnya. Karena kalau kita lihat hadis ini dan kemudian penjelasan para ulama tentang hadis tersebut, semangatnya bukan begitu. Nabi itu memperingatkan, awas loh ya, jangan ikut Yahudi Nasrani. Jangan ikut Yahudi dan Nasrani berpecah belah, meninggalkan tuntunan Nabi kalian, meninggalkan risalah syariat kalian. Karena kalau kalian lakukan itu, kalian akan terpecah. Dan perpecahan di kalian bahkan bisa lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Kan gitu pesan yang tidak disampaikan oleh Nabi. Nabi itu kan, makanya jangan pecah belah. Makanya tetap berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Tapi oleh kalangan ini dipahami Nabi seakan-akan ngutuk. Betul. Tak kutuk kamu nanti jadi 73. Ini kan gagal paham yang fatal. Nah, itu dia. Peringatan rambu-rambu, misalnya di jalan awas ada gitu, kita pahami bahwa kita sedang divonis bahwa di sini kita pasti celaka kan. Nah, celakanya lagi Ustadz, kalau saya memahami dari situ, itu kan Yahudi Nasrani kan diceritakan dalam konteks buruk ya. Sementara betul, kita kan khairu ummah. Tidak disebut Yahudi itu yang surga yang enggak disebut begitu ya. Yahudi Nasrani kan disebutkan oleh Nabi perpecahan itu adalah keburukan mereka. Betul. Nah, ini kan kontras kalau kita mengatakan mustahil ente ingin menyatukan 73 golongan, berarti kita ini umat Islam tidak lebih baik daripada Yahudi Nasrani. Betul. Padahal Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Mestinya umat terbaik kan justru bisa bersatu. Dan ulama bisa kan sampai menjelaskan Ustaz, kenapa diksinya Rasul misalnya menggunakan fa ini ummati. Kayak nggak nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Sebelumnya disebut agamanya kan, agama Yahudi, agama Nasrani. Kenapa Rasul tidak mengatakan fa innal muslimun misalnya kan, fa innal muslimin. Innal Islam sayaftarik. Iya. Kenapa ummati? Itu menunjukkan satu pesan yang oleh para ulama kemudian dijelaskan kan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa bahkan sepecah itu pun Rasul masih menganggap sebagai bagian daripada umat beliau. Umatnya. Bahkan tidak dikafirkan oleh Nabi kita SAW kan gitu ya. Itulah indahnya bahasa syariat. Wong di Al-Qur'an itu kalau sampai orang beriman berperang, ya kan? Sampai berperang. Kalau ada dua kelompok orang beriman berperang. Minal mu'minina tatalu fa'aslihu bainahuma. Kan gitu disuruh
suruh mendamaikan, itu masih disebut sebagai orang Islam. Padahal mereka saling membunuh. Ali bin Abi Thalib mengatakan hum ikhwanuna baghaw alaina. Kan gitu, Ustaz. Nah, itu semangat kasih Saudara sayang itu beragama. yang ada di kita, Ustaz, yang harus kita. Nah, itu harus dipahami bahwa ulama saja, Ustaz, ketika menjelaskan hadis itu, kalau kita lihat ya, dari awal pertentangan yang penjelasan mereka sampai pada ujung kesimpulan, itu semuanya semangatnya sama. Bagaimana hadis ini dipahami untuk mempersaudarakan umat Islam. Ya, mulai dari pertama kan, hadis itu bagaimana statusnya? Ada yang menolak. Hadis ini tidak sahih. Kenapa? Ya. Ini seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi kan termasuk yang tidak menerima hadis itu. Dengan alasan walaupun hadis ini sahih menurut beberapa riwayat, tapi kenapa tidak ada di Bukhari Muslim? Oke, tidak semua hadis sahih di Bukhari Muslim, tapi biasanya hal-hal penting, bahkan ini sangat penting, pasti ada di Bukhari Muslim gitu. Ini tidak ada. Makanya beliau termasuk ulama yang menolak hadis ini. Nanti ada yang menerima, tetapi yang diterima sebagian lafadz. Maka lafadz tambahan finar itu tidak diterima. Perpecahannya sampai di perpecahan saja. Artinya Rasul hanya menyampaikan fenomena perpecahan. Kemudian ada yang menerima lafadz. Oke, kita terimalah bahwa di neraka. Itu pun dengan penjelasan apa, Ustaz? Yang dimaksud dengan umat di situ bukan umat Islam, tapi umat dakwah kan, bukan umat ijabah. Artinya kalau disebut dengan umat dakwah, orang Nasrani, orang Yahudi, orang di luar Islam hari ini itu termasuk umatnya Rasulullah. Jadi mereka itu yang memang banyak di neraka. Umat Islam kalau dibanding dengan mayoritas mereka kan kecil. Sampai ada bahasa seperti itu. Oke, sampai kemudian yang dimaksud adalah umat ijabah, umat yang menerima dakwah. Itu dengan penjelasan apa, Ustaz? Dengan penjelasan bahwa tetap yang satu itu adalah sawadul a'zam, terbanyak, atau dengan penjelasan mereka adalah sahabat Nabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'alaina alaihi wa ashabi. Itu pun berarti umat Islam siapa sekarang nggak ngikuti sahabat Nabi? Dengan segala ragam perbedaan mereka dalam memahami pilihan sahabat Nabi mana yang diunggulkan pendapatnya kan gitu ya. Mungkin yang minus dari itu kan cuma siapa? Rafidhah. Atau mungkin inkarus sunnah, ya kan gitu kan. Tapi umumnya kaum muslimin ya tetap mengikuti sahabat Nabi. Ujung-ujungnya mayoritas juga. Hatta Mu'tazilah. Sampai Mu'tazilah kan tetap sahabat Nabi. Sampai penafsiran al-jamaah, mana al-jamaah apa? Mana al-jamaah ada yang menafsirkan itu adalah ulama kaum muslimin. Ya ujung-ujungnya siapa kita kalau nggak ngikuti ulama? Sehingga kita lihat semangatnya ulama ketika menjelaskan hadis iftiraq itu adalah bagaimana umat ini bersatu. Umat ini memahami itu bukan kami ahlu sunnah wal jamaah, ente ahli susah berjamaah, bukan begitu. Kan gitu, nah, hari ini hadis yang segamblang itu, sejelas itu kemudian dipahami dan dijadikan sebagai amunisi untuk mengatakan kami dan kelompok kami yang masuk surga sebagian besar di neraka. Kan bahaya sekali. Itu akhirnya kita mengkerdilkan umat Islam, ya kan? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis sahih riwayat Bukhari mengatakan apa? Inilah arju antakunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian itu nanti akan menjadi penghuni separuh penduduk surga. Bayangkan, padahal Rasulullah kan beliau kalau secara usia baru 1.500 tahun. Sampai hari kiamat baru berapa waktu sih? Itu beliau berharap sebagian besarnya penduduk surga, separuhnya itu adalah dari umat beliau. Kemudian semangat kita mengkerdilkan umat beliau. Kan terbalik. Atau sabda Nabi SAW, kullu ummati dakhalal jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya. Rasul kemudian ditanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" "Waman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Di sini aja di kalimat Nabi, walaupun ada yang mengatakan, itu kan jelas tuh, banyak yang orang memaksiati Nabi nggak masuk surga. Tapi lihat kalimat Rasul. Rasul dari awal sudah mengatakan semua umatku masuk surga. Kalau Rasul hendak mengatakan banyak umat yang masuk neraka, kalimatnya pasti berbeda, Ustaz. Mungkin kalimatnya begini, umatku semuanya masuk neraka kecuali yang mentaati aku. Kan bisa dibuat begitu. Nah, berarti sedikit yang masuk surga. Semua pesan-pesan yang kita dapatkan dari Nabi yang sahih, yang mutawatir, itu justru menunjukkan beliau sangat optimis umat beliau adalah yang paling banyak masuk surga. Ada sebagian besar masuk surga. Bahkan kemudian Rasul mengatakan, kan tazawwadu wadudul walud. Menikahlah engkau dengan itu kan, fa inni mukatsiru bikum umam yaumil qiyamah. Itu kan semangat yang Rasul hendak sampaikan kepada kita. Ketika kita kemudian justru memaknai sebaliknya, kita itu secara tidak langsung seperti mengatakan begini, Nabi itu gagal didik umat. Ya kan? Itu yang bahaya tuh. Kan umat berarti Rasulullah nggak pintar-pintar amat, masuk dari sekian banyak, sebagian besar sesat, sebagian besar hanya sebagian kecil saja yang masuk surga. Nah, artinya di sini ada blank spot atau apalah istilahnya yang sangat fatal di masyarakat kita. Sebabnya apa? Karena kebencian di antara kita sudah mendarah daging. Kebencian, semangatnya begitu. Sehingga kita
ini mau berpindah dari kebencian ke kasih sayang, ini aja prosesnya tentu proses yang tidak sederhana. Mulai dari memahamkan, dari kebencian akhirnya sudahlah mulai agak islah, baru kemudian semangat paling tidak saling toleransi. Toleransi aja itu nggak cukup. Dalam Islam itu kita nggak cukup dengan toleransi. Yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Karena hanya energi kasih sayang yang Toleransi kepada non-muslim. sama non-muslim, Ustaz. Tapi kalau sama muslim energinya bukan harus hanya toleransi. harus kasih sayang. Kasih sayang. Karena yang kita hadapi ini banyak hal yang akan bisa menyebabkan kita berbeda dan ribut. Ya, sehingga umat Islam itu kadang berpecah, Ustaz, bukan karena beda pendapat aja, tapi beda pendapatan juga. Ya, satu dapat tambang, satu enggak, akhirnya ribut. Wahabi lingkungan. Iya, wahabi lingkungan ya. Allah Ustaz ya. Jadi itu memang ya karena kebencian itu ya, merasa dirinya paling benar. Itu juga kan karena keliru atau memahami teks-teks. Itu kan kita harus bijaksana juga ya. Nah, yang menjadi tadi the point yang menarik tuh buat saya itu bahwa kalau kita mengandaikan atau memastikan ya bahwa lebih banyak umat Nabi yang masuk neraka, ya kan? Berarti kan seolah-olah kita mengatakan bahwa Nabi gagal mendidik umat atau ulama pun gagal mendidik umat, gitu kan? Nah, ini penyakit ini sama nih dengan tuduhan Syiah kan, yang mengatakan sahabat Nabi semuanya kafir kecuali hanya 4. Berarti Nabi gagal dong mendidik sangat gagal. Makanya ada dalam sebuah kalimat ulama, kalau kita bertanya kepada Musa, kalau kita bertanya kepada orang-orang Yahudi, siapa yang terbaik dari kalian? Maka orang-orang Yahudi akan mengatakan para pengikut sahabat-sahabatnya Musa. Kalau kita bertanya kepada kepada orang Kristen, siapa pengikut terbaik dari kalian? Ya para Hawariyun. Ya, orang-orang sekeliling. Tapi kalau kita bertanya kepada Rafidhah, siapa orang terburuk dari kalian? Ashabun Muhammad. Berarti nabinya gagal. Dan itu kan parah sekali. Hal yang seperti itu sebenarnya nggak butuh dibantah pakai data ilmiah, pakai akal sehat aja sudah nggak bisa diterima gitu. Termasuk mereka meyakini bahwa Quran itu yang ada sekarang ini tidak asli katakan tapi palsu. Karena berkurang. Karena banyak kurang kan. Terus yang asli di mana? Disimpan katanya sama Imam Mahdi. Loh, emangnya Al-Quran ini dokumen milik keluarga apa? Hanya diketahui oleh keluarganya Nabi Muhammad SAW gitu kan? Terus tidak boleh diketahui oleh sahabat umatnya sampai hari kiamat kan gitu. Artinya logika-logika itu kan kita bisa memakai akal sehat. Betul, San. Bahwa ini ajaran nggak benar gitu. Dan masalahnya yang seperti itu sekarang bukan hanya dimonopoli oleh teman-teman dari orang-orang Rafidhah, tapi dari orang-orang yang katakan hari ini kritis ya, yang katanya mendobrak kemapanan. Itu kan kalimat-kalimat itu dikeluarkan. Misalnya Quran itu ada yang hilang. Makanya ada kan dokter di negeri kita ini yang mengatakan itu ada 2 surah yang katanya hilang. Ya. Padahal yang hilang, yang dimaksud hilang itu ya doa kunut nazilah itu. Atau yang mengatakan bahwa Quran baru dikanonisasi di Kairo. Ya. Tahun 24. Iya. Baru ada pencetakan. Itu kan lucu sekali. Dan masalahnya yang kemudian terpengaruh itu, kalau yang nanya itu jemaah orang awam, kok ada informasi begini? Saya masih bisa ngerti orang awam. Ada ustadz yang benar Ustadz, informasi begini. Ya Allah, itu gimana kita itu keimanan kita kepada Al-Quran? Kalimat dan antum tafakuhnya Fiddin itu benar apa enggak sih? Padahal kok itu bisa ikut suhat? Nggak butuh data ilmiah, pakai akal sehat saja. Nggak gitu. Kayak mereka, kayak lontaran orang-orang di luar Islam. Quran itu baru dituliskan sejauh sepeninggal Nabi SAW. Itu kan berarti punya potensi Quran itu ada yang hilang. Itu kan Ustaz, sekali lagi membantahnya nggak butuh data, nggak butuh kecerdasan khusus. Cukup menggunakan akal sehat. Kita sudah tahu bahwa itu tuduhan abal-abal. Kenapa? Karena tuduhan itu keluar dari orang yang cara interaksi mereka dengan kitab suci tidak seperti kita. Mereka kan bacanya mungkin sepekan sekali. Yang bacanya pun tokohnya kan. Mereka kan nggak. Sedangkan umat Islam bagaimana interaksinya dengan Quran? Tiap hari. Ada yang khatam sebulan sekali. Bahkan di masa sahabat kan Quran tidak ada 30 juz. Quran itu maksimal berapa? 7 juz. Karena dikhatamkan dalam 7 hari. Ada yang 5 hari, ada mayoritasnya 3 hari. Kitab yang dibaca itu nggak ada pembagian 30 juz, belum ada. Makanya kan bid'ahnya itu di masa Malik bin Marwan. Jadi 30 juz itu benar-benar bid'ah. Bid'ah dalam artian hasanah dan mungkin kalau teman-teman kita yang lain memaknai sebagai al-mursalah. Masalah, Tapi yang jelas kita lihat
bahwa kitab yang dijaga dengan cara seperti itu nggak mungkin bisa hilang, itu nggak mungkin, karena yang ngawal bukan cuma tokohnya tapi juga orang awamnya. Logika dasar aja, Ustaz. Antum punya catatan surah Fatihah nggak? Antum punya nggak, Ustaz? Catatan sendiri nggak? Misalnya nulis Fatihah, siapa tahu nanti lupa dibuka gitu. Apa perlunya? Iya. Jangankan antum, Iya. orang awam aja nggak mungkin dia Nggak mungkin. di kantongnya ada catatan surah Al-Fatihah. Nanti pas sholat takutnya lupa Al-Fatihah. Iya, Itu iya. mah kebangetan. Itulah di masa itu orang nggak butuh nulis. Nggak betul nulis. Mereka nggak butuh karena Sudah di semuanya sini. kepala mereka semuanya. Nah, Iya. umat yang tidak punya kebiasaan seperti itu nggak akan bisa memahami yang hal seperti itu. Mereka kan jangankan jangankan ini masyarakat awamnya, tokoh agamanya aja mereka nggak hafal kan kitab sucinya. Sedangkan kita hari ini saja Quran itu dihilangkan dari muka bumi, tulisannya hari ini juga bisa disusun kembali tanpa ada kekurangan kan. Apalagi alat tulis, media penulisan zaman dulu kan tidak segampang sekarang Iya. nyari kertas. Betul. Dulu kan harus lempengan batu, Betul. kulit, onta, apa tulang-tulang. Artinya yang susah. kami sampaikan bahwa kalau di zaman hari ini orang, kalau dibanding dulu, Ustaz, kita kan jauh dari agama tuh. Iya. Itu saja nggak mungkin Al-Quran bisa hilang. Lalu bagaimana di zaman yang gambarannya manusia makhluk seperti malaikat kan, salaful ummah itu kan, gitu. Jadi hal-hal seperti itu banyak terjadi di kita yang akhirnya apa? Karena kita dari awal tidak memahami karakter agama kita, sehingga kemudian itu tadi akhirnya pendangkalan akidah. Gimana nggak dangkal kalau ragu sama Al-Quran? Betul, betul. Itu kan bahaya sekali. Bahaya. Nah, salah satu terakhir mungkin yang perlu kita elaborasi nih. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan dibalik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas